Halo guys, sekarang kami itu mau membuat video animasi pembelajaran yang berjudul Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di sini kami menggunakan platform AI Gemini dan juga Flow. Nah, untuk Flow ini kita menggunakannya yang Pro. Nah, Ya. nah itu tuh pemakaiannya bertahap. Tidak sekaligus dalam satu prompt itu jadi 5 menit video Ya, durasinya, ya. jadi harus step by step juga. Jadinya kita harus mempersiapkan prompt yang lebih banyak dan lebih detail lagi. Ya. Nah, di sini kita juga tadi untuk prompt itu menggunakan. Sekarang kita akan langsung saja membuatnya. Let's go. Let's go, guys. Jangan lupa ya. Sekarang kita tahap awal membuat prompt masuk ke aplikasi Gemini. Nah, sebelum masuk ke aplikasi Gemini kita juga sudah mempersiapkan prompt awalnya Buat di Gemini sama Gemini ya. untuk membuat animasi pembelajaran tersebut. Langsung saja kita pakai prompt yang ini. Terus Nah, kita sudah siap. kirim. Setelah itu kita menunggu hasil prompt dari Gemini-nya. Nah, ini hasilnya, tinggal kita salin. Terus pindah ke Google Flow. Minta dibuatkan animasi video pembelajaran tersebut. Tapi di Google Flow itu tidak langsung 5 menit, tapi bertahap. Jadi kita dipakai satu scene untuk membuat animasi video pembelajarannya. Gitu guys. Jangan lupa untuk atur ukuran videonya. Ya. Sini. Ini kita mau buat video. Kita ngambilnya video ya, bukan gambar. Terus kita ubah ke landscape. Dan juga untuk videonya ambilnya satu kali. Kalau kita ngambil dua, nanti ada dua tema. Itu juga bisa, tapi lebih simple, lebih mudah. Ngambil yang satu kali. Setelah itu kita juga atur bagian Gemini Flash. Iya. Gemini Flash itu tujuannya untuk Macam tak betul je budak ni. Tuh, itu yang scene yang kelima. Habis itu kita enter buat nih videonya. Nih ada pilihan tuh, pilih kita setuju. Jangan lupa cek kembali kalau sudah memang pasti kita pilih setuju. Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul e o impasse é rupa. Nah, setelah kita joget-joget muncul juga nih videonya. Emang nunggunya agak lama sih, lumayan lama gitu loh. Nah, jangan lupa untuk di-download ya guys. Sebenarnya bisa aja sih nggak di-download. Cuman untuk antisipasi aja barangkali videonya tiba-tiba hilang kan enak kalau sudah di-download. Guys, kita itu lagi ngedit ya, bukan main HP. Iya, jadi setiap orang itu mempunyai tugas masing-masing. Mbak Koko mengerjakan di laptop, Mbak Ilmi mengerjakan mengedit secara langsung. Biasa tuh saya bagian mendownload dan juga membantu Mbak Koko. Jadi kita bekerja sama ya guys, itu ceritanya. Enak tuh udah. A few minutes later. Nah, ini nih proses pembuatan videonya. Nah, ada yang lagi ngedit, ada yang lagi membuat video animasinya, yang satu lagi quality control dadakan yang kerjaannya itu ngecek. Ini gambarnya bagus belum? Coba ulang deh, kok kurang pas ya? Yang awalnya niat serius, ujung-ujungnya malah ketawa mulu. Otak udah mulai nge-lag, ide juga hilang, tapi datang lagi. Ekspresi udah nggak bisa dibedain deh, mana ketawa mana capek. Tiap 5 menit pasti ada aja yang bikin ngakak. Fokus loh, fokus. Iya bentar, ini lucu loh, ini lucu nih, ini nih. Aduh, sebenarnya sih udah sama-sama konslet nih, otaknya udah sama-sama gila dikit gara-gara nih. Gara-gara apa ayo, gara-gara apa coba tebak. Ya gitu deh. Ini tinggal kelilingnya aja ini, cuman ya kita masih punya malu ya. Kalau keliling, kalian mau nemenin kan nih keliling? Aduh, harusnya sih keliling bareng ya. Kalian juga stres kan sebenarnya. Nah, ini adalah BTS kita membuat video. Tapi belum selesai nih. Pantau terus ya. Belum selesai nih videonya loh, belum selesai paham. Masih dalam proses pembuatan ini guys. Masih dalam proses pembuatan, tenang aja, tidak ada yang nganggur. Semuanya itu bekerja. Semuanya bekerja rata. Tugasnya terbagi rata. Tenang aja, tidak ada yang tidur, tidak ada yang aduh ini tenang. Kita itu kompak guys, lihat. Selalu kompak lah pokoknya tuh, mengerjakan tugas bersama. Ya kan. Ya gitulah intinya. Nah, ini nih, daripada bosan, kita joget dulu gimana? Joget dulu aja ya kan? Joget dulu aja. Ayo mari kita joget bersama. Nah, kita lanjut lagi nih, bikin video lagi nih. Udah enak kan? Udah joget nih ya, walaupun cuma 1 detik jogetnya ya. Kita ini masih dalam proses pembuatan, gak selesai loh. Aduh, pergi pagi, pulang pagi, udah kayak Bang Toib aja nih. Aduh, gimana ini Bang Toib? Aduh, Bang Toibnya udah pulang guys. Udah jangan Bang Toib lagi, kita ganti aja yuk. Musikan musikan aja nih sambil lihat prosesnya. Musikan aja deh, daripada Bang Toib mulu kan. Musikan yang lain aja. Hayo. Padamu ku berserah,
Padamu ku berpasrah, hanyalah padamu, hanyalah untukmu. Malah sedih-sedihan, jangan sedih-sedihan. Mari kita goyangkan kembali guys, mari kita goyang lagi. Nah, nih, akhirnya kita sampai juga di penghujung video. Tapi, jangan buru-buru ditutup dulu ya, karena masih ada sedikit pengingat yang penting. Siapa tahu tadi ada yang kelewat, atau mungkin pas bagian awal lagi sibuk lihat hasil videonya. Jadi kita ulang sedikit aja biar makin jelas untuk penjelasannya. Nah, jadi seperti yang tadi sempat kita spill di awal, platform utama yang kita gunakan untuk membuat video itu adalah Flow AI. Nah, sebelum masuk ke Flow AI itu, kita menyusun dulu prompt untuk setiap adegan atau scene menggunakan Gemini. Nah, kenapa harus pakai Gemini dulu? Karena lebih praktis gitu untuk membantu menyusun alur ceritanya, untuk menentukan isinya juga, isi setiap adegannya juga, sampai mendeskripsikan visual karakter chibi yang kita inginkan itu yang seperti apa. Ya, jadi saat prompt dimasukkan ke Flow AI itu, hasil videonya ya bisa lebih sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan oleh kita. Jadi promptnya tuh harus detail gitu ya, kalau kita juga mau hasilnya yang lebih bagus. Nah, kalau diibaratkan tuh, Gemini itu kayak teman yang membantu menyusun ide biar rapi, sedangkan Flow AI-nya itu ya yang mengubah ide tersebut menjadi videonya. Ya, jadi apa sih fungsi dua-duanya? Ya, fungsi dua-duanya saling melengkapi. Makanya jangan sampai kebalik urutannya ya. Ya, walaupun sebenarnya nanti kalian juga bisa menyesuaikan lagi untuk promptnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalian mau seperti apa videonya, karakternya, atau isinya, apapun itu. Jadi ya jangan takut buat bereksperimen. Kadang prompt pertama belum tentu langsung pas. Nah, ya kita juga beberapa kali revisi nih sampai hasilnya itu sesuai dengan videonya. Namanya juga proses ya kan, jadi ya pelan-pelan aja. Oh iya, satu lagi, jangan heran kalau hasil video pertama masih kurang cocok itu hasil yang wajar sih, tinggal diperbaiki lagi promptnya ya kan, ditambah detailnya atau disesuaikan visualnya. Semakin jelas prompt yang kita buat itu, biasanya hasil video juga akan semakin baik loh. Iya loh, beneran loh lah, masih bohong sih. Jadi kuncinya tuh memang ada di penyusunan prompt. Nah, mungkin itu aja sih pengingatnya. Semoga ya tutorial ini sebenarnya sih bukan tutorial ya, lebih ke BTS, tapi ada tutorialnya sedikit lah ya, yang bisa membantu teman-teman yang baru pertama kali mencoba membuat video pembelajaran menggunakan AI. Mungkin kalau tadi ada bagian yang masih membingungkan, tenang aja, bisa diputar ulang pelan-pelan. Gak usah malu juga kan kalau hasilnya pertama belum sesuai, karena kita juga ngalamin hal yang sama. Yang penting dicoba dulu guys, nanti lama-lama juga makin terbiasa ya kan. Ya, sebenarnya sih ini bukan tutorial sih, lebih ke BTS aja. Tapi jangan lupa loh lihat hasil videonya ya. Kita tuh hasil videonya tentang bagi apa tuh namanya? Aduh, kok tiba-tiba lupa ya. Tiba-tiba ngebilang ya ini, aduh. Nah, judulnya tuh bagian tubuh, tumbuhan, dan juga fungsinya itu untuk anak SD gitu. Ini ya hasil videonya ya kayak gini nih. Ya, ini prosesnya aja sih. Lama emang. Kita juga membutuhkan waktu itu 1 hari dari pagi sampai sore. Ya, soalnya ada beberapa yang sinyalnya juga kurang baik gitu loh. Jadi harus ini lagi, harus lebih ekstra gitu lah intinya ya kan. Pokoknya ya gitu deh guys, inilah BTS kita membuat video animasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT. Capek ya, sebelum menutup videonya mari kita bergoyang kembali guys, bergoyang lagi, ayo. Pandang pertama lihat nona langsung suka. Nona salting stage abis buang muka. Sama buka pun senyum tiap hari sampai. Kurang lebih seperti itu proses pembuatan video pembelajaran yang kita lakukan. Semoga penjelasan tadi itu bisa membantu dan memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin mencoba membuat video pembelajaran menggunakan AI. Kalau nanti pas praktek hasilnya belum sesuai ya, jangan langsung menyerah sih ya. Namanya juga belajar kan, pasti juga ada proses trial dan errornya. Yang penting itu terus dicoba sampai menemukan hasil yang paling pas. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini atau menonton BTS ini guys sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif gitu guys. Nah, karena tadi isinya itu serius terus ya, sebelum benar-benar Oke guys, sekian pembuatan video animasi pembelajaran dari kelompok kami. See you. Bye.